dan kelasnya hanya 1 juga. Ini kelasnya 1 juga sama. Berarti memang dari dulu masih sama ya. dari angkatan Kak Eki, angkatan saya sampai kalian masih 1 juga. Tapi nggak apa-apa. Walaupun cuma 1, tapi dari sinilah banyak lahir-lahir talenta-talenta ya, calon-calon yang akan jadi pemimpin atau jadi penerus-penerus bangsa yang berkualitas nantinya. Ya, oke. Saya ini sekarang kesibukannya sebagai guru BK di salah satu SMP atau MTS swasta di Jakarta Barat, tepatnya di MTS Najul Huda Kebonjeruk. Ya, di belakang kecamatan, di belakang Gor Kebonjeruk. Mungkin kalau ada yang pernah ke Gor Kebonjeruk, belakangnya deket banget sih, samping SMK Tri Arga. Kalau ada yang tahu. Ya, sampingnya kalau Tri Arga ke kanan, sekolah saya itu ke kiri. Gitu. Ya, di situ. Nah, di sini pun ternyata ada anak murid saya dari SMP itu, tapi jurusannya jurusan manajemen perkantoran. Iya, di sini. Oh, di sini. Oh, paling ujungnya. Iya, ada 1 orang murid saya yang masuk ke sini juga. Oke, teman-teman, kalau saya mungkin mau sharing aja. Gimana sih, Kak? Atau gimana sih kok bisa tadinya pemasaran, sekarang jadi guru BK? Nyambungnya dari mana gitu ya. Oke, aku mau ceritain dikit perjalanan karir aku, mungkin dari sekolahnya ya. Aku itu dulu sebenarnya ke-17 ini cuma 2 tahun, karena dulu aku itu anak pindahan. Jadi kelas 1-nya, kelas 10-nya itu aku nggak di sini. Aku di SMK 11 di kota. Dan itu jauh banget. Akhirnya karena jauh dan sempat sakit juga karena capek, akhirnya pindahlah ke 17, naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMK. Jadi di sini nggak full 3 tahun, aku tuh cuma 2 tahun doang di sini. Nah, setelah aku lulus dari 17, aku langsung lanjut kuliah jurusan psikologi di Universitas Mercu Buana. Kenapa sih Kak kok nggak ambil yang manajemen atau yang masih relate banget, maksudnya masih yang selinear banget sama jurusan Kakak waktu SMK? Awalnya pun aku masuk SMK karena terpaksa. Ada juga nggak di sini yang masuk SMK karena terpaksa? Ada nggak? Tolong ke tangan, Kak. Ada. Kalau ada, kita sama dulu ya. Karena aku pun masuk SMK dulu itu terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena tadinya aku mau masuk SMA negeri, tapi tadi dulu waktu angkatan aku itu ada yang masih namanya pakai NEM, ujian UN pakai UN, jadi harus pakai NEM. Sedangkan NEM aku itu waktu itu di SMA negeri, seandainya ada pun itu jauh banget lagi. Jadi daripada nggak dapat negeri dulu mikirnya, gitu kan. Jadi yaudah deh SMK aja, yang penting negeri dulu gitu. Ada tuh yang kayak gitu di sini? Ada, banyak ya? Nggak banyak, semoga aja nggak banyak ya. Semoga aja cuma dikit gitu. Nah dari situ aku terpaksa masuk SMK negeri jurusan pemasaran, dulunya di SMK 11, kelas 11-nya pindah ke sini sampai lulus ke 17. Dari situ tadinya punya impian mau masuk SMA negeri, mau ambil jurusan IPA, harus gugur dulu ya, harus terpendam dulu karena harus ngambil yang pokoknya harusnya negeri. Pokoknya karena dari aku dulu pribadi gitu, pokoknya maunya negeri mungkin untuk meringankan beban orang tua. Kalau swasta kan mungkin kalian tahu ya, bayaran atau yang lain-lain, biayanya lebih besar mungkin. Jadi dulu kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk SMK negeri dan lulus sampai di 17. Nah, pas kuliah baru ada rezeki lagi, memutuskan untuk melanjutkan mimpi yang dulunya sempat terpendam, karena dari SMP pun aku udah pengen banget jadi mendalami ilmu tentang psikologi gitu. Jadi mendalami psikologi gitu loh, psikolog gitu kan. Nah tapi karena SMK-nya tadi harus MK, harus terkubur, tapi pas udah lulus ada kesempatan lagi untuk melanjutkan mimpi itu, jadi aku kejar. Aku masuklah lagi ke jurusan psikologi, Fakultas Psikologi di Universitas Mercu Buana Meruya. Ada yang mungkin tahu kampusnya di mana? Ada yang pernah lewat mungkin? Iya, aku kuliah di situ jurusan. Sepi banget nanti.
Nah, selama aku kuliah itu perjalanan karir aku juga udah lumayan apa ya? Lumayan cukup. Kalau aku sendiri pribadi nganggapnya lumayan banyak karena dari baru lulus SMK pun sebelum kuliah itu ya, maksudnya ada jeda dikit ya, itu sempat kayak ngikut-ngikut tangga untuk jualan karena tadi mikirnya ada lulusan marketing nih, pemasaran nih gitu kan, jadi kayak sambil nunggu waktu untuk kuliah lagi kayak ngapain ya bete yang ngehasilin uang gitu, akhirnya ikut-ikut sama tetangga untuk jualan-jualan atau untuk ya sekedar-kedar untuk nyari pemasukan untuk jajan sendiri gitu. Nah, selama dari kuliah itu aku juga sempat kerja di apa ya, properti sebagai digital marketing ya. Kenapa kok tadi kayaknya kok bolak-balik mulu antara marketing psikologi, udah kuliah psikologi baliknya ke marketing lagi karena waktu itu lagi covid dan emang lagi pada apa ya, perekonomian kita kan lagi bener-bener kayak down banget juga, dan orang tua aku pun waktu itu ayah aku kerjanya mungkin lagi down gitu juga, jadi punya pemikiran kayak aduh nggak bisa nih kuliah juga, kan kuliah online doang waktu covid, kalian juga sekolah mungkin waktu covid online doang juga kan sama. Nah akhirnya aku cari-cari freelance digital marketing di salah satu PT properti, kalau kalian tahu mungkin namanya PT Modern Land. Di Modern Land aku jadi freelancer digital marketing. Kenapa kok pede sih untuk ngelamar atau untuk apply sebagai freelancer digital marketing? Karena tadi aku udah ngerasa aku masih punya bekal dari jurusan sekolah SMK aku ini gitu. Jadi kayak awalnya yang sempat aku bilang tadi kayak aku awalnya terpaksa masuk SMK, tapi setelah aku jalani kehidupan ini kayak wah ternyata ada loh, maksudnya manfaatnya, ada alasan dibalik kenapa aku harus masuk SMK dulu, jurusan pemasaran dulu, ternyata ada alasannya semuanya. Dan aku pinter ngomong pun, aku berani tampil pun awalnya banget karena masuk pemasaran gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kayak aduh terpaksa, aduh ntar gue lulus jadi sales, jadi apa ya, maksudnya ngejual-jualin, enggak semua, tenang aja, kalian itu masih punya hak untuk bermimpi setinggi apapun asalkan kalian ada kemauan. Aku ngomong kayak gini karena aku nggak membatasi diri aku hanya lo jurusan pemasaran lo nggak bisa jadi ABC, enggak kok, ini aku sekarang jadi guru BK ya. Jadi yang aku mau sharing ke kalian adalah jangan kalian mengkotak-kotakan atau membatasi diri kalian sendiri, potensi kalian sendiri, karena potensi itu bisa kalian latih, bisa kalian raih asalkan dari kaliannya mau eksplor hal baru, asal dari kaliannya mau mencoba-coba hal baru, berani melakukan hal baru in a positive ways ya, jangan yang in a negative ways gitu. Jadi selama kalian masih punya mimpi, selama kalian masih berani untuk berjuang, untuk mencoba mengeksplor hal-hal baru, kalian you will be okay ya. Nah mungkin dari aku sharingnya gitu aja sih, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau enggak? Tentang perjalanan karirku yang lumayan naik turun ya, bolak balik gitu, maju mundur. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada cukup ya, mungkin dari aku segitu aja ya. Nah karena masih ada kakak-kakak lain yang mau berbagi juga cerita mungkin perjalanan karir mereka, perjalanan kehidupan mereka gitu ya. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan aku di sini. Semoga kalian tetap semangat, tetap mempunyai mimpi, tetap mempunyai cita-cita untuk terus berkarya di masa depan. Ya, terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya.
Perkenalkan lagi ya, nama saya Yudi Liansyah atau biasa dipanggil Yudi. Sekarang saya lagi berkarir di Kawan Lama Group ya, atau yang biasa kalian kenal sebelumnya itu S1 ya. Sekarang berubah nama jadi ASKO ya, awal tahun kemarin, awal tahun ini maksudnya. Untuk perjalanan karir saya sendiri, setelah lulus dari sini ya, saya pertama kali ikut-ikut seminar di acara Gramedia ya waktu itu. Terus saya ikut pelatihan dari Gramedia waktu itu selama 3 bulan ya kurang lebih. Waktu itu uh, di kantor di Matraman waktu itu untuk pelatihannya waktu itu ya sebagai retaliasi Gramedia waktu itu. Tapi saya waktu itu masuk di Gramedia tahun 2020, pas banget COVID tuh waktu itu tuh. Sebagai IT, waktu itu IT di Gramedia, nih Kompas Gramedia di Palmerah ya waktu itu. Masih kantornya di Palmerah. Itu selama 2 tahun ya waktu itu. Setelah dari Gramedia, karena nggak ada jenjang karirnya, jadi saya memutuskan untuk pindah ke MAP atau Mitra Adi Perkasa waktu itu ya. Sekarang juga masih Mitra Adi Perkasa. Di situ saya mulai lagi dari awal atau dari bawah lagi, sampai terakhir kali sebagai kepala toko waktu itu. Kepala toko di Zara waktu itu. Brand Zara ya, kalian tahu kan ya, itu punyanya Mitra Adi Perkasa, si PT-nya. Setelah itu karena ngestak lagi nih si nggak ada jenjang karirnya lagi, memutuskan ada tawaran juga dari Kawan Lama Group, punyanya Pak Wibowo namanya pemiliknya. Di situ pertamanya memang saya melamar sebagai dari bawah lagi sih waktu itu, tapi setelah kita berbincang-bincang sama HR-nya, saya ditawarin sebagai supervisor di Asko Panglima Polim, dan sekarang lagi mengurusi project kayak kita nembusin suatu PT gitu, misalkan PT beli di kita, beli dengan jumlah banyak gitu, nanti bisa dapat diskon ya paling 5% paling tinggi gitu kalau untuk diskon. Terus kenapa saya waktu itu bisa masuk di sini? Pertamanya sih ibu saya nggak setuju kalau saya masuk ke pemasaran ya, karena ibu saya pengennya tuh saya masuk akuntansi waktu itu. Tapi juga saya nggak mau waktu itu akuntansi, karena saya waktu itu daftarnya di SMK 60 yang pertamanya ini. Yang pilihan keduanya baru di sini sama di 13. Saya waktu itu pengen tata boga, karena saya waktu itu demen banget kayak masak-masak gitu ya. Padahal saya laki gitu, masak dari SMP gitu. Terus juga pas lagi masuk di sini juga masih masak-masak gitu, sampai nitip di koperasi waktu itu, makaroni basah terus dipakein saus gitu ya, sama nasi goreng masih koperasi sebelum yang dari Alfa sekarang ya. Itu masih sendiri lah gitu, masih bisa masukin barang kita, barang dari siswa gitu. Terus juga ada dari Mami Berta waktu itu. Iya, itu suruh. Iya, dari Mami Berta tuh waktu itu guru pemasaran. Saya sama Kak Wisnu disuruh jaga booth di bawah ya, bakso. Itu benar. Dari situ kita bikin proposal usahanya, ngitung bahan-bahannya juga gitu. Bagaimana kita mencapai break-even point-nya gitu, titik impasnya. Di situ diajarin sama Mami Berta. Kita juga belanja sendiri keluar gitu buat bahan-bahannya. Dari situ ya udah, Mami Berta juga ngasih jalan lah gitu buat kita naruh produk sendiri di koperasi. Ya udah disitulah saya bikin aja sendiri itu di rumah buat karena waktu itu uang jajan kecil ya, paling juga 20.000 ya. Jadi bikin dengan modal usaha sendiri, maksudnya dengan modal sendiri tuh, dengan duit tabungan dari dulu saya kumpulin gitu, sampai jadi ada modal nih buat bikin tadi tuh si makaroni sama nasi gorengnya.
Nah dari situ ibu saya juga bantuin sih buat yang bikin nasi gorengnya. Kalau saya waktu itu bikin makaroninya, makaroni yang tadi ada sambalnya itu. Terus saya sebenarnya bertiga nih sama Kak Wisnu, satu lagi nggak ada di sini. Kita tuh punya kayak geng gitu lah ya. Mungkin kalian juga pasti nanti gitu. Tapi kita tetap solid satu kelas. Kita bertiga, ya mama bertiga. Sama Kak Wisnu, sama lagi satu lagi Karian tuh. Tapi dia lagi sibuk sekarang, dia juga sebagai store manager. Kita bertiga rintis dari awal. Paling itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, sekarang saya lagi berkuliah di Universitas Pamulang semester 7, lagi nyusun skripsi, jurusan akuntansi. Jujur jadinya. Ya, ikutin kemauan orang tua. Ya. Kebetulan ya dalam kita mumpung orang tua masih ada, kita berbakti lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oh iya, kalau misalkan nanti kalian pas di kelas 3 atau kelas 2 mau PKL nih, di kawan lama grup kita buka untuk PKL-an ya. Itu bisa, kan di tempat saya nih ada yang PKL-an ya, 6 bulan tapi dia 6 bulan dari kelas 3 semester 1 nih sampai 1 semester lagi ya. Dari SMK di belakang Mabes gitu. 58. Iya, 58 di SMK 58. Dia 6 bulan di tempat saya di PKL. Kalau misalkan ada yang mau PKL di kawan lama grup, bisa info aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi unik ya, anak pemasaran tuh unik, ada jadi guru, bisa jadi ini aja kuliah akuntansi ya. Lengkap dia yang tadinya mau akuntansi jadi akuntansi beneran kan. Iya, jadi tenang aja, banyak peluangnya anak pemasaran. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada? Kalau nggak ada, itu aja ya. Selamat siang teman-teman. Siang.